Sebetulnya sentimen apa saja yang memberatkan laju IHSG? Susi, selamat sore. Bagaimana analisa Anda terkait dengan pergerakan IHSG yang secara intraday bahkan tadi sempat melemah 3% ke level 7.800-an. Analisa teknikalnya seperti apa? Ya, saya kan sempat mention juga ya di pembahasan kita sebelum-sebelumnya ya, Sasa mungkin nggak sama Sasa nih, mohon maaf ya. Paling kalaupun ada koreksi sehat, menurut saya IHSG akan menyentuh level 7.800-an hingga level 7.900-an ya. Ya karena memang level supportnya tuh paling strong itu di level 7.800-an, Sasa. Menurut saya tapi koreksi ini sebenarnya cuma koreksi sehat aja. Toh sebenarnya ekonomi kita kan masih oke-oke aja. Program-program pemerintah juga baru mau jalan. Untuk likuidasi perbankan yang 200 triliun itu kan baru mau jalan. Belum lagi sekarang pemerintah Pak Purbaya juga sedang mengejar ya yang 200 nama-nama besar istilahnya yang tidak membayar pajak, menunggak pajak itu kan nilainya 50 sampai 60 triliun itu kan juga mau dikejar. Dan juga memang ditargetkan setidaknya kuartal 4 pertumbuhan ekonomi kita bisa 5,5 hingga 5,6% gitu. Jadi sebenarnya justru koreksi ini harus kita manfaatkan karena sebenarnya koreksi ini tuh karena sentimen global. Tadi sempat di-mention juga bahwa sebenarnya salah satunya karena ketegangan di antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga dengan China ini semakin runyam ya kalau saya lihat. Kemarin kita ketahui ada ancaman 100% ya untuk barang-barang ataupun tarif-tarif dari produk-produk dari Cina. Nah sekarang ada ancaman baru nih di mana Presiden Donald Trump akan mengancam bahwa Cina nggak boleh lagi berdagang atau menjual minyak goreng. Jadi sekarang itu menyongsong ataupun menyentuh komoditas lain. Jadi komoditas lain ini juga kena imbasnya. Jangan sampai nanti komoditi-komoditi lain itu juga tidak boleh diperdagangkan di Amerika Serikat, terutama untuk produk-produk Cina. Kemudian juga ada kekhawatiran, jadi sebenarnya hari ini bukan pasar Indonesia aja yang merah. Wall Street semalam juga ambles, kemudian bursa Asia juga merah. Karena kalau kita lihat ada informasi bahwa ada ketegangan bahwa beberapa saham terutama untuk perbankan itu kemungkinan ada indikasi bangkrut ya. Terutama kalau kita lihat sahamnya Zions dan Western ini merosotnya udah di level titik paling terendah. Karena kalau teman-teman perhatikan, terutama untuk industri otomotif di Amerika Serikat itu, untuk dapat kredit itu gampang banget, Sasa. Beda dengan kita saat ini gitu. Selain itu, ternyata memang di sana itu tidak ada transparansi, terutama di sektor swasta, untuk dari sisi pembayaran kredit. Akhirnya ada kredit macet gitu. Hal itu yang memang berujung, apakah nanti akan ada bank swasta lagi, bank besar lagi yang akan tutup, yang akhirnya yang memang mendorong kekhawatiran pasar. Seberapa besar kekhawatiran ini akan berimplikasi pada pasar saham tanah air dan juga sektor perbankan tanah air? Kalau menurut saya sih selama tidak langsung berpengaruh ya terhadap kita Indonesia, menurut saya sih hanya sementara. Karena kan dari dalam negeri kita tuh punya banyak sentimen-sentimen yang positif. Terutama ke hari ini ada rilis realisasi investasi ya, Sasa. Dimana kalau kita lihat realisasi investasi kita itu masih tumbuh loh. Untuk Januari hingga September itu sudah mencapai targetnya sekitar 75%, yaitu 1.434 triliun atau tumbuhnya sekitar 13%. Nah yang menariknya kalau kita lihat penanam modal asing kita itu sudah tercatat 212 triliun, itu 43,1% dari total. Untuk yang modal dalam negeri atau PMDN-nya itu mencapai 279,4 triliun atau 56,9% dari total. Cuman mungkin saya melihat ada sisi negatifnya juga sih. Kemarin kan APBN kita tuh masih defisit ya. Sasa kalau kita lihat APBN kita masih defisit 1,56%, sekitar 371,5 triliun. Ya karena memang pendapatan kita tuh masih lebih kecil daripada bebannya. Nah makanya nih harapannya 200 orang yang menunggak pajak hingga 56 triliun ini bisa mengisi penerimaan pajak kita gitu. Kemudian banjirnya likuiditas ini bisa meningkatkan konsumsi daya beli, akhirnya banyak masyarakat sektor swasta bayar pajak ya, penerimaan pajak kita bisa seimbang lah setidaknya dengan beban yang kita keluarkan. Betul. Lalu sorotan pelaku pasar juga pada saham-saham konglomerat yang juga menyeret pelemahan IHSG cukup dalam. Bagaimana analisa Anda, Susi? Sebenarnya seperti apa valuasi dan juga fundamental saham-saham konglomerat yang memang selama ini cukup menopang pergerakan IHSG bahkan beberapa kali menyentuh all time high-nya? Ya sebenarnya kalau saham-saham konglomerat itu kenaikannya emang udah nggak wajar, Sasa gitu ya. Kenaikannya ada yang sampai ratusan bahkan ribuan persen gitu ya. Cuma dalam jangka waktu sebulan aja ada salah satu saham naiknya hingga di atas 5.000% gitu. Itu sebenarnya kenaikannya udah nggak wajar sekali. Padahal memang kenaikannya tuh rata-rata ya didorong itu bukan karena fundamental loh, tapi didorong karena ada rumor-rumor akuisisi. Sebenarnya itu lagi proses, bahkan ada yang belum proses masih rumor naiknya udah gila-gilaan. Nah sayangnya memang perilaku pasar kita tuh sekarang setiap ada rumor ataupun kabar-kabar baik itu udah langsung diapresiasi. Nah nanti kalau kabar baiknya udah muncul justru akhirnya
waktunya cuci piring gitu. Padahal secara fundamental belum kelihatan. Akhirnya ya memang mendorong banyak yang nyangkut di pucuk. Kalau menurut saya secara valuasi udah rata-rata udah mahal semua gitu. Kalau valuasinya mahal, kalau fundamentalnya gimana? Apakah memang cukup prospektif untuk dipertimbangkan atau sebaiknya dihindari? Sebagian masih ada yang prospektif ya, terutama untuk kayak grupnya Salim, grupnya Bakri, kemudian grup Prajogo juga sebenarnya nggak semuanya masih ada yang rugi, masih ada yang sebenarnya fundamentalnya bagus, terutama di sektor-sektor komoditi yang mulai melakukan akuisisi tambang ini, tambang itu kan akan mempengaruhi fundamental juga, apalagi yang sudah ada yang dari cetak rugi sampai jadi laba gitu. Jadi sebenarnya nggak semuanya jelek, tinggal teman-teman aja yang benar-benar nggak analisanya. Tapi kalau udah mahal ya jangan terlalu over disentuhnya gitu ya. Akhirnya nanti jadi sangkuters gitu, jadi investor dadakan. Kalau terkait dengan rupiah, sebetulnya ini kan juga cukup tertekan, tapi memang pelemahannya cukup moderat di sekitar 0,06%. Nah, kalau rupiah sendiri, faktor utamanya apa sih? Apakah memang terkait dengan ekspektasi pemangkasan lanjutan dari suku bunga The Fed atau seperti apa analisa Anda? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat kalau rupiah kita memang waktu kemarin ISG lagi naik terus juga sebenarnya kan rupiahnya justru cenderung lebih turun atau enggak sebenarnya lebih nggak kemana-mana gitu, tapi justru cenderung memang sedikit lebih turun gitu sayangnya. Kalau saya sih melihat karena kan satu sisi gini, kita memang masih cukup berat ya. Pertama kalau pergerakan mata uang rupiah kadang-kadang memang investor tuh melihat dari sisi APBN kita kan sayangnya masih defisit, jadi nggak cukup baik untuk pergerakan mata uang terutama. Kemudian kalau kita lihat cadangan devisa kita kemarin juga turun ya Sasa. Nah kalau kita lihat kan sekarang pemerintah juga lagi fokus nih, kemarin manggilin para menteri untuk membahas tentang devisa hasil ekspor DHE, gimana caranya bisa menaikkan atau mengisi lagi cadangan devisa kita gitu agar cadangan devisa kita bisa naik biar kalau digunakan untuk stabilisasi rupiah tuh nggak turun lagi gitu. Jadi mungkin saya melihat untuk mata uang asing ya memang belum cukup menarik saat ini gitu, apalagi kan ditambah lagi kalau saya sih harusnya sih ada sentimen positif ya untuk di akhir bulan, karena akhir bulan itu kan ada The Fed ya. The Fed kemungkinan pangkas suku bunga, kalau pangkas suku bunga otomatis dolar melemah, yang diuntungkan ya emas sama mata uang lainnya selain dolar. Harapannya sih rupiah bisa menguat di sesi itu. Peluang pemangkasannya berapa besar Susi? Paling ya menurut saya sih hanya 0,25 basis point sih ya. Sekitar 25 basis point ya Susi. Kalau kita review juga hari ini secara sektoral, sektor energi, kemudian teknologi ini pelemahannya cukup signifikan hingga lebih dari 5%. Meskipun memang secara umumnya IHSG tadi Anda katakan meskipun terkoreksi lebih dari 3% secara intraday, ini masih cukup wajar koreksinya. Kalau dari segi dua sektor ini seperti apa? Kalau teman-teman perhatikan ya, kenapa dua sektor ini melemahnya paling tajam? Karena di dalam sektor ini isinya kebanyakan saham-saham konglomerat, Sasa. Ya contohnya di teknologi itu di dalamnya ada DCII, ada Wi-Fi, MLPT, itu kan punya grup-grupnya konglomerat. Kemudian apalagi energi, banyak banget grup-grupnya sahamnya Prajogo Pangestu gitu ya. Kemudian ada grupnya Thohir juga, ada grupnya Bakri dan juga Salim juga. Jadi memang cenderung dominan sebenarnya turunnya paling tajam itu di grup-grup konglomerat. Tapi memang gak menutup kemungkinan rata-rata ya di energi memang turun semua. Tapi nggak begitu signifikan seperti saham-saham konglomerat. Kalau IHSG di akhir penutupan perdagangan ini ataupun secara review sepekan pelemahannya sekitar 4%. Kalau di pekan depan seperti apa nih analisa Anda? Apakah ada sejumlah sentimen yang bisa mendorong asa IHSG untuk kembali ke level 8 ribuan? Banyak. Minggu depan itu kita harusnya banyak sentimen positif ya. Pertama ada suku bunga China, kemudian ada beberapa data ekonomi Cina juga ya. Kalau kita lihat itu ada PDB Cina juga, kemudian ditambah hari Rabunya kita ada RDGBI ya. Siapa tahu Bank Indonesia kembali pangkas suku bunga, ini ISG bisa balik lagi ke 8.100 harusnya ya. Kemudian ada data inflasi dari Amerika Serikat, terus minggu depannya lagi ada The Fed, harapannya jadi cut rate, jadi pasar bisa pesta lagi. Jadi menurut saya ini hanya koreksi wajar. Karena kita belum termasuk bubble kok. Mungkin kan banyak yang memperkirakan ini udah bubble. Masalahnya bubble-nya dari mana? Orang ekonomi aja baru mau jalan kok bubble. Jadi menurut saya ini cuma koreksi sehat, jadi perlu dimanfaatkan. Yang penting pilih saham-saham yang baik, Sasa. Oke, jadi memang koreksi wajar, ada aksi profit taking juga. Jadi harusnya pelaku pasar justru memanfaatkan momentum on weakness gitu ya? Iyalah Sasa. Jadi selama kalau belum bubble ya ngapain worry. Orang ekonomi kita baru mau jalan kok program-programnya. Kita lakukan bersama ya di pekan depan IHSG bisa kembali sebenarnya di level 8 ribuan.